Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kami tentang pengenalan alat-alat dasar laboratorium. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Waodelia Vera dengan NIM O1A123075 dari kelas E, dan rekan saya Inggit Ramadhani dengan NIM O1A123033 dari kelas E, dan rekan saya Novita Handayani dengan NIM O1A123237 sebagai editor kami. Apakah teman-teman sekalian penasaran tentang apa saja alat-alat yang digunakan di laboratorium? Tenang saja, dalam video ini kami akan membahas secara singkat, menarik, dan mudah dipahami tentang alat-alat yang sering digunakan dalam percobaan di laboratorium. Mari kita mulai. Yang pertama, gelas kimia. Gelas kimia berfungsi sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ketiga, labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Yang keempat, Erlenmeyer. Erlenmeyer memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. 2. Sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. 3. Sebagai tempat menghomogenkan larutan atau media. Yang keempat, tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. 5. Digunakan untuk menampung titran pada saat titrasi. Dan yang terakhir, tempat menyimpan media pada analisa mikrobiologi. Yang kelima, corong gelas. Corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang keenam, pengaduk kaca. Pengaduk kaca berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat ini juga berfungsi sebagai alat bantu untuk mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindahkan atau ketika menyaring larutan. Yang ketujuh yakni pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Yang kedelapan yakni tabung reaksi. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat menyimpan media. Yang kesembilan, ada buret nih teman-teman, di mana buret ini terdapat dua alat tambahan lainnya, yakni klem dan perangkat statif. Adapun fungsi dari buret itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk melakukan titrasi. Kemudian fungsi dari klem sebagai tempat meletakkan buret. Kemudian untuk perangkat statifnya digunakan sebagai alat untuk menegakkan buret, corong pisah, dan lain-lain. Yang ke-10, cawan porselin. Fungsi dari cawan porselin yaitu yang pertama, sebagai tempat mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Yang kedua, sebagai tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk menggabungkan bahan. Selain itu, cawan porselin berfungsi sebagai tempat menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Baiklah, sampai di sini dulu ya perkenalan mengenai alat-alat dasar yang biasa digunakan dalam laboratorium. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.